suami Mas Bika, lover, kekasih. Sering udah jadi suami lupa jadi kekasih, sering udah jadi papa lupa jadi BF, best friend ya. Waktu kita lihat ini, sebenarnya Pak Jun lagi praktekkan nomor 2 di hubungan perlu di-plan. Yang nggak di-plan pasti dingin hubungan. Ya, Anda kalau pelihara pelanggan juga jago kan, inget ulang tahunnya, kirimin apalah. Tapi kalau buat keluarga suka lupa kita. Ya. Yang ketiga, hindari gosip. Teknik paling efektif untuk menghindari gosip adalah baca nomor 3 keras-keras, yaitu apa? Jadi udah tahu tekniknya ya, lewat. Ya. Jangan memanfaatkan kesempatan. Ya, coba angkat tangan siapa yang punya toko di sini? Yang punya toko retail, toko dagang, baju atau nggak ada toko? Toko apa, Pak? Elektronik. Siapa lagi punya toko di sini? Saya mau tanya, Mas siapa namanya? Rio. Jujur ya, saya tanya nggak pernah gagal nih. Semoga kamu jawabannya sama nih. Kalau toko datangan tamu, lebih senang orang kenal atau orang nggak kenal datang ke toko kita? Lu yang jawab orang belakang. Lebih baik orang nggak kenal. Apalagi elektronik kan. Kalau datang yang kenal, mukanya muka apa? Oh ini, kenapa semua ini? Katanya friend, sahabat. Tapi kalau datang bukannya memberi malah lebih kejam. Waduh. Ini perasaan seorang pedagang elektronik loh. Mentang-mentang temen nawarnya lebih kejam. Kok toko sebelah lebih murah goban dari toko lu? Temen. Akhirnya gak enak kasih lebih murah goban lagi. Padahal kalau rusak nomor 1 diganggu. Nomor 1 dong. Nggak bisa Pak, urutan nomor 4. Bukan teman nomor 1. Kalau rusak aja pengen duluan semuanya. Kita ini paling gak fair. Mestinya sama teman tuh kita saling memberkati, bukan saling memanfaatkan kesempatan. Jadi saya minta janji ya, alumni Camp Sukses Sejati Solo angkatan 5 kali ini. Kalau kunjungan ke restoran teman, beli di toko teman, awas ya. Kalau kejam, ya. Saya kenal Pak Heru Dapur Solo itu Bu, mungkin udah 12 tahun. Satu kali pun kami masuk restoran Dapur Solo gak pernah nawar, gak pernah minta diskon. Kenapa? Kami tahu dia bayar pajak. Dia kasih terbaik buat karyawan. Saya bilang sama teman-teman Pak, teman-teman KBC kalau masuk Dapur Solo ya, tipnya yang gede. Dulu goceng cepat, gobat kalau perlu. Makanya karyawan dia Bu, kalau orang KBC itu bahagianya minta ampun. Teman-temannya Bapak itu murah hati sekali katanya. Bener loh. Saya kalau datang Dapur Solo saya ukur, nggak sering-sering, kenapa tipnya gede. Ya. Nggak, maksudnya bener-bener berkati. Jadi jangan ngerjain lah. Kalau sesama teman tuh saling berkati. Apalagi teman lagi susah kan. Tadi Pak Rio kita lihat, elektronik sekarang untungnya tipis Pak. Apalagi kalau teman belanja ke dia, beli handphone 1.100.000 toko lain, kasih 1,2 juta. Wow. Kenapa kasih 1,2 juta? Karena saya percaya kamu bayar pajak, kamu mau berkati karyawan dan kamu akan sukses. Ya ilah, buat teman 100.000 dukung dia berhasil. Ya kenapa 50.000 lebih mahal? Karena dia kasih kita servis lebih baik nantinya. Coba salami kiri kanan teman-teman kita di sebelah kiri kanan. Salami dong, salami. Silakan maafkan saya. Sorry. Ya. Jadi awas ya, jangan bawa nemtek. Nih nemtek KBC, diskon 10%. Laku. Ya. Justru kalau KBC, saya senang sama Pak Jun. Kita sangat praktek. Saya ini walaupun teman, kita kalau kerja profesional, dia bayar saya profesional, bukan karena teman. Tapi kalau dia lagi susah, nggak usah bayar Pak. Bisa cicil seumur hidup, bahkan setelah hidup juga bayarnya boleh. Ya. Intinya nomor 4 baca sama-sama. Apa? Jangan memanfaatkan. Lo di ibu datang sama saya Pak, bawa makan. Nawar emang nggak boleh Pak Julian? Nawar boleh, tapi jangan nyiksa. Apalagi bikin story. Bohong. Ya kan? Bohong. Toko sebelah lebih murah, padahal nggak pernah ke toko sebelah gitu. Ya. Jadi nawar boleh. Saya kalau mau Pak Heru lagi acara pemuda, biasa dia jual 40.000. Pak Heru, ada anak muda mau bikin acara nih, 30.000 doang budgetnya, bisa dapat apa? Paha ayam, ceker ayam. Kalau nggak bisa ceker ayam, kepala ayam deh. Aturin Pak, enak ngomongnya. Dia kalau mau berkati sendiri, tapi kita nggak usah bikin orang dalam posisi nggak enak. Coba Pak Rio kalau semua teman datang ke Bapak juga nggak enak kan orangnya kan, temen gitu. Tapi kan lama-lama lebih baik doanya jangan ada teman datang kan. Susah kan jadinya. Yang nomor 5 prinsip 100 teman masih dikit, 1 musuh udah kebanyakan. Artinya jangan banyak musuh, titik, udah gitu. Ya, jangan bikin orang sebel, jangan bikin orang marah. Karena siapa tahu satu hari dia keluar dari perusahaan kita, dia berhasil, malah kita ditolong dia.
karena roda kehidupan berputar. Ya, Pak Jun juga sekarang setelah melihat justru mantan karyawan dia banyak yang bisa backup dia sekarang. Beberapa bisa kasih informasi, kasih tambahan. Saya banyak dibantu mantan karyawan saya loh. Saya banyak dapat order, mungkin 20% order saya dari mantan karyawan saya. Karena kemanapun mereka pindah, mereka bawa saya. Karena hubungan baik, gak pernah bikin susah orang. Ya, jadi ini yang kita perlu perhatikan. Yang terakhir, harta keluarga saya nggak bahas karena sudah banyak retret keluarga di kota Solo ini. Ada pria sejati ikut, wanita bijak ikut, kakek nyentrik ikut, nenek unik ikut juga, ya. Semua yang ada ikut aja pokoknya, ya. Jadi parenting ikut, itu udah banyak. Nanti lewat cerita aja. Saya mau tutup dengan Pak Jun punya cerita. Harta keuangan juga nanti ada segmennya, besok kita bahas. Ini adalah wajah Pak Jun sebelum transformasi di Sukses Sejati. Ini loh, mukanya kelihatan gak tuh? Ini dia nih. Ini setelah ini asli Pak Jun ini. Karena satu kali keluarganya bikin ulang tahun ke-50 buat Pak Jun. Ulang tahunnya kami diundang semua, harus pakai kumis. Diberi judul pesta ultahnya, mengenang seorang ayah. Jangan dong. From Hitler to Charlie Chaplin. Ini judul pestanya. Ulang tahun ke-50. Judul kuenya pun kalau ini kepotong ya. Kuenya dikasih tulisan kue sukses sejati. Mengenang ayahnya, transformasi karakter perubahan ikut dari camp ini. Seorang ayah yang tadinya ganas, tukang marah, egois, otoriter, bisa jadi lucu dan jadi teman buat anak-anaknya. Tapi perjuangannya berat loh. Perjuangannya saya nggak pernah mau dibunuh anaknya. Gimana tuh ceritanya Pak Jana? Ya, cukup sedih, cukup ekstrim. That's the story of my life. Ekstrim memang selalu. Jadi sebelum saya mulai, saya harus clarify dulu bahwa ini semua murni kesalahan saya sebagai suami dan kesalahan saya sebagai ayah. Tidak ada kesalahan sama sekali dari istri dan anak. Ini mesti penting di-clarify ke depan. Jadi saat saya sudah dipulihkan dari urusan materi, ya, terus saya juga sudah mulai tidak temperamen lagi di kantor, ya, udah boleh bilang setengah malaikat. Tapi kalau di rumah ternyata saya masih bukan marah-marah, tapi I'm there and I'm not there. Saya di rumah tapi saya tidak di rumah. Dan saya merasa begini, saya udah kerja keras. Kalau saya orang ekstrim ya, kalau kerja pas sampai rumah cepat dapat sisa capeknya, mirip-mirip banget. Dan saya merasa gini, Tuhan saya kan udah capek kerja untuk keluarga dan melayani Tuhan. Kita ini 1 tahun bisa total tuh ada 40 lebih kan. Saya sih sama Bro Julian sih nggak sampai semua, tapi minimum 15-20 kan. Jadi kita tuh hari Senin Jumat udah full time professional entrepreneur, weekend kita juga terbang terus. Ya, jadi capek. Jadi saat saya di rumah tuh saya merasa kayaknya saya berasa berhak. This is my time, ini waktu saya, me time, ngerti ya, me time ya. Jadi pas pulang, tefek, jebrot, mirip-mirip lah. Pas saya mulai pulang, anak-anak yang dulu nonton tefek, isi saya cerita juga pelan-pelan atau tuh ke atas, diam-diam ya, karena saya juga udah lemes. Terus saya juga cukup diktator, ya, sering kalau bilangnya see you, mau makan di mana, anak udah usul ini ono, mendadak saya merasa mau ini, udahlah jangan sini, tak nggak kayak Pak Ibu, banyak lah, lama-lama udah bed, ya ngapain nanya, akhirnya dia banyak dilanggar-langgar, dirubah-rubah, saya anak dewe lah istilahnya. Tapi terus terang puncak, dan hubungan saya sama anak saya yang laki-laki terutama, sangat tidak baik. Yang paling kiri itu ya? Iya, ini 6 tahun yang lalu, umur 50, ya, sekarang udah tambah gede lagi. Jadi karena maksud saya tuh benar, saya mau mendidik anak saya supaya cinta Tuhan, cinta keluarga, takut Tuhan. Jadi saya caranya terlalu keras. Ya, saya ingat banget pernah marahin dia, you boleh dendam saya dan mama, tapi you cannot not love God. Tapi caranya keras, ngomongin love tapi keras. Jadi doesn't work. Dan dia luka batin terus terang dari kecil. Ya, akhirnya puncaknya di tahun 2012. Waktu itu kurang lebih bulan 45 saya dapat info dari Bro Julian bahwa istri saya mau ceraikan saya. Saya ikut camp 2009 ya, 2012 udah beres semua lu, udah bagus semua. Bingung pas saya dapat info, istri saya mau
Sering saya galau banget, bingung, marah, kecewa. Ini gimana sih? Karena cici saya aja, cihu saya sempet cerai cici saya karena cihu saya nyeleweng, bikin uang, ya, akhirnya malah cici saya yang ngerangkul balik ya. Dalam hati kayaknya mendingan jadi orang jahat nih ya, istri yang ngerangkul balik, udah yang bener malah boleh ceraiin. Ya tapi itu pikiran manusia yang lemah dan yang salah. Tapi sempet galau banget, saya mau deketin istri saya, dia juga udah gak ada komunikasi dia cuma BBM waktu itu zamannya ya, tahun 2012 ya masih BBM ya. Wah udah gak ada komunikasi, dingin, udah nggak ada sentuhan sama sekali berbulan-bulan. Akhirnya saya dapat ilham dari Engkong Heru, Pak Heru yang nanti akan sharing malam ya, udah jadi Engkong. Lagi tahun 2012 dia juga sharing. Kita ini unik di time ini, kita sharing perjalanan hidup bukan hanya teori. Dia sharing itu, ternyata Engkong aja hampir mau cerai juga. Engkong mau cerai, kenapa? Cuma beda persepsi. Engkong juga sama, udah melayani Tuhan, bisnis bagus, nggak nyeleweng, nggak mabok, nggak judi, nggak narkoba. Mau apa lagi? Bener nggak? Cengli dong, suami mikir begitu. Cengli ya, thank you. Ibu-ibu masih ini. Tapi ternyata hidup itu bukan hanya urusan itu aja. Komunikasi itu penting ya. Bagaimana persepsi hidup. Ya, ribut hanya urusan WC lah nggak dibersihin, itulah. Menurut Anda gimana urusin anak? Itu kan jadi banyak perbedaan pendapatan aja itu bisa ribut. Apalagi tipe saya yang nggak pernah kalah. Dan saya pintar ngomong, istri saya jadi stres. Kayak cara dia nggak pernah benar, nggak pernah bagus. Selalu kayaknya not good enough. Ya. Dan hidup hampir 4-5 tahun sengsara terakhir waktu itu karena tinggal di mertua loh, nggak ada duit lagi, bayar sekolahnya nggak ada duit, sampai mesti bener gawat banget. Waktu saya tanya kenapa istrinya mau ceraiin dia jawabannya gini. Dia jawabannya karena dulu waktu dia bangkrut, kalau saya tinggalin ntar banyak omongan katanya. Saya mau temenin dia dulu lagi masa susahnya. Sekarang dia udah jaya, udah waktunya saya tinggalin dia. Karena dia nggak bisa nggak bisa bilang lagi tentang. Jadi saya orangnya lemah lembut. Berat badannya saat saya nikahin dia sesuai dengan namanya Samsan. Samsan itu bahasa Chinese 33 kilo. Jadi fragile ya, jadi rentan, orangnya very introvert, sensitif. Kalau saya keblak duduk, marah. Akhirnya cara mau mendekatinya gimana? Nah, akhirnya tahun 2012 sekitar Oktober itu udah 4-5 bulan. Saya nggak bisa deketin istri, akhirnya saya mau deketin istri saya melalui anak saya yang laki-laki. Karena anak saya ini juga luka ya, istri saya juga care banget dengan dia. Jadi waktu itu ulang tahun dia 22 November, Oktober saya tanya dia, "Gan, mau nggak pestain?" Umur 20 kan kepala 2, seru dong, ya kepala 2 nih. Tujuan saya hanya supaya berkomunikasi, sebelumnya nggak bisa komunikasi. Ngomong sedikit ribut, sedikit ilustrasi begitu jeleknya hubungan saya dengan anak saya. Berapa bulan sebelumnya, saya pernah marahin dia, gara-gara makan sama keluarga, dia telat, salah tempat, ada komunikasi. Saya marahin dia nangis, kesel. Akibat itu saya sebulan disetrap aja ngomong di rumah, ya, begitu jelek. Jadi waktu itu saya mau deketin istri saya dengan melalui anak saya. Jadi saya mau komunikasi dengan atur pesta dia, ya koordinat. Terus dengan saya kayak gitu dia bilang, boleh Dad, kamu umur 20. Terus saya tanya dia mau pesta di mana? Di gudang, warehouse party. Lagi keren waktu itu. Pesta di gudang. Matilah saya bilang, mau gimana sewa gudang untuk pesta? Mana ada sih gudang disewa untuk pesta? Pas-pasan Pak Loma baru berkati Tuhan satu gedung baru kita beli ya, tempat usaha 6.000 meter 4 lantai. Saya bilang coba aja kalau mau pakai itu free tuh ya, gede. Besokannya dia pergi sama temennya survei, pas pulang wah cool ya, let's do it, seneng. Nah disitulah mulai planning, jadi kita ada komunikasi, respon. Hanya itu yang saya ingin tercapai. Komunikasi demi dia tambah ribut, itu yang susah ya, jadi jangan sampai terjadi bapak ibu kayak saya ya, sedih banget. Nah saat lagi udah begitu, udah berapa hari pas planning baik, wah happy dah komunikasi. Sudah berapa hari saya ingat ini mau bikin pesta di tempat usaha, mesti minta izin RT.
saya minta izin RT, dan saya bilang, Pak, nggak bisa Pak, Bapak undang 200 orang, 100 mobil, ini jalanannya nggak terlalu besar. Bapak tambah parkir bisa 20 mobil, 30 mobil, nanti macet total. Jadi, maaf ya Pak, nggak bisa. Ya udah, saya kasih tahu anak saya, nggak jadi, nggak bisa, pindah ya ke hotel kemana. Tapi di luar dugaan saya, saat saya sampaikan informasi itu, dia marahnya luar biasa, luar binasa. Ternyata luka batin, ini hanya pemicu, dia udah kesel sama saya. Seolah-olah bapak yang rubah aja sih. Ya, lu yang usul, lu yang kasih ini, sekarang dia udah ngomong ke seluruh dunia, gua akan di sini. Dan ternyata teman-temannya 2-3 orang jadi rame gitu, dia malu ya. Kalau udah luka batin, salah apapun salah gitu. Jadi dia marah banget. Dan saya berusaha minta maaf. Tapi sejak itu kabar saya sampaikan, dia nggak mau angkat telepon, ngomong, cuma main BBM. Berkali-kali saya minta maaf, berhari-hari nggak dijawab. Sampai berapa hari sudahnya dia pulang dari sekolah waktu masih Juni, dia bawa mobil, dia masuk ke rumah, banting pintu gerasi, kita dengar dia lari ke lantai 4, kamarnya saya di lantai 3, udah makan, itu saya sama istri saya, dia banting juga pintu kamarnya, kedengar, istri saya samperin, jelaskan. The party is still going on, masih jalan, kok cuma pindah. Ini juga bukan karena kita batal seenaknya, karena nggak diizinkan, nggak mau ngerti, udah gila mungkin ya, udah marah ya. Dia balik ke kamar, nggak ada apa. Tapi istri saya juga, dia cerita ini sesudah lama, karena waktu itu saya juga ada komunikasi sama istri saya ya. Ya udah, diam aja, lihat TV, main BBM. Nggak lama. After 1 hour, anak saya turun ke lantai 2 makan malam. Ting-tang, ting-tung, makan piringnya kedengerannya. Wah, ini waktunya saya minta maaf lagi nih. Lagi makan, mungkin udah tenang ya marahnya ya. Saya BBM dia lagi. Sorry, forgive daddy, I didn't mean it. Maafkan papi udah maksud mengecewakan. Dengan BBM, akhirnya alhamdulillah, dijawab juga. Saya mau minta maaf aja ya. Jawab juga, tapi jawabannya bukan dari BBM, jawabannya dari teriakan dia dari lantai 2. Dia teriak, Daddy, if you want to apologize to me now, you come down here and apologize to me face to face. Indonesianya, papi kalau mau minta maaf pada Gani, turunlah sekarang dengan tulus, turunlah sekarang dan minta maaf 4 mata. Senjingping ya. Boleh dong saya ngomong begitu? Udah minta maaf berhari-hari loh. Saya salah nggak sih? Turun. Saat itu dengar, saya turun dalam beberapa detik. Saya masih ingat. Saya turun dengar, tenang. Tapi sebelum ke sana saya mundur dikit ya. Saya maju dikit. Sesudah 6 bulan, 7 bulan insiden itu, istri saya baru cerita. Jun, saat kamu turun itu, saya tarik selimut, katanya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan sebentar lagi kalau dibawa perang dunia ketiga, terima kasih Tuhan, konfirmasi, cerai. Itu tahun depannya tuh baru cerita begitu sama saya. Aduh, stres. Anyway, saya turun dengan tenang. Dan saya masih ingat, saya percaya Tuhan izinkan saya ingat semua itu, supaya saya bisa share kepada teman-teman. Saya turun dengan tenang dan saya samperin anak saya yang lagi marah itu. Cenglinya saya gebuk, keluarin dia punya Thai boxingnya ya. Tapi dengan kuasa Tuhan dan Roh Kudus penyertaannya, saya minta maaf lagi kepada dia. Dan saya bilang, God, please forgive Dave. I didn't mean it. Jadi saya tidak bermaksud, tidak bermaksud. Maafkanlah saya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, reaksinya bagaimana? Bagaimana reaksinya di sini? Selanjutnya, peluk-pelukannya udah ke sinetron ya? Udah ke sinetron. Oh, it's okay, I forgive you. I wish. Itu harapan saya. Ternyata dia teriak lagi. Daddy, you know I'm so angry now with you. I can hit you, I can kill you, I can burn the house. Tapi tahu nggak sekarang saya begitu marah sama Anda, saya bisa pukul kamu, bisa bunuh kamu, bisa bakar rumah ini.
matanya merah, masuk roh kemarahan, setan, roh setan kemarahan, yang nggak bisa ditengking dalam nama Yesus. Kalau setan ditengking hilang, roh kemarahan susah. Kira-kira udah waktunya boleh saya ambil pisau? Udah boleh belum Bu? Kurang ajar. Tapi sekali lagi kebaikan Tuhan ya, buatan Roh Kudus, saya minta maaf lagi. Saya bilang begini, Gani, namanya Gani ya. Gani, how can you believe me that I want to apologize to you? Do I need to kneel down and apologize to you? Gani, bagaimana kau bisa percaya bahwa Papi itu tulus meminta maaf? Apakah perlu saya berlutut dan minta maaf? Nah, sudah saya ngomong itu, dan saya percaya bukan dunia ini yang ada peredam suara kantornya, nggak mungkin. Pasti Roh Kudus yang bikin saya ngomong begitu, nggak mungkin. Sudah saya ngomong itu baru lah dia nggak marah lagi. Dan saya juga nggak bilang, udah ya Fox jadi enggak. Berapa detik saya ingat, tinggalkan. Saya balik ke kamar, mungkin istri saya waktu bingung, kok nggak perang dunia ya? Dia udah dengar teriak-teriakan soalnya, gila nih, habis nih. Bunuh-bunuhan nih. Kok enggak balik? Normal nih si papanya nih. Tapi saya juga nggak tahu apa-apa. Diam aja. Dia juga mau ngomong, saya juga nggak mau ngomong apa. I don't know what happened, cuma diam gitu aja. Tapi ternyata semenjak insiden itu, barulah rahmat Tuhan turun kepada keluarga kita. Berapa hari atau seminggu sudah insiden itu, anak saya Gani yang nggak pernah bisa ngomong sama saya, bisa pulang sekolah malam jam 8, terus dia datang ke kamar, melemparkan badannya ke ranjang, bukan untuk menindih kita, bukan. Hanya mau cerita, ini hari saya ngapa-ngapain, sampai suami istri kita saling melihat. Ini anak sakit apa ya? Dari tadinya dingin ngobrol tiba-tiba jadi boro-boro ngomong dikit ribut. Terus mulai tiap pagi kalau kita makan pagi ngobrol sama saya, Papi mesti diusir sama mamanya. Dan cepetan pergi sekolah, ngobrol sama Papi nanti malam, banyak waktu. Sampai sekarang jadi best friend. Dari situlah mulai suasana keluarga itu yang dulu ya kayak neraka. Istri saya cerita sempat ya berubah jadi setengah surga, jadi surga. Hubungan jadi baik. Sampai hari ini bisa ngobrol, bisa jalan bareng ya. Apa pesan Pak Jun buat teman-teman di sini dari harta keluarga ini? Jadi akhirnya sebenarnya tadi pagi udah disiarkan, kita nomor satu harus cinta Tuhan, amin. Dan cinta Tuhan itu artinya apa sih? Firman-Nya bilang, love one another as I have loved you. Jadi menurut saya cinta Tuhan berarti kita peluk Tuhan Yesus. Ada yang pernah peluk Tuhan Yesus? Nggak pernah. Ada yang pernah ngomong Tuhan Yesus? Mungkin sering. Tapi benar apa enggak, nggak ada yang tahu. Saya percaya kalau kita cinta Tuhan Yesus, perwujudannya adalah cinta sesama. Amin. Firman-Nya ya. Sesama itu siapa? Nomor satu. Kalau yang ada suami sih pasti pasangan. Selanjutnya anak dan baru yang lain-lain. Bila kita sukses di yang lain-lain, tapi kita gagal di sini, love one and adanya nggak ada, sia-sialah kita jadi murid Yesus. Maka tadi udah share juga, janganlah hanya jadi suami, tapi jadilah kekasih. Janganlah hanya jadi ayah, tapi lah jadi teman. Dan nikmatilah karunia yang Tuhan kasih pada kita, keluarga yang harmonis dengan kita kasih, sehingga melalui kesaksian hidup kita bukan hanya di pelayanan keluarga kita ini, kita baru bisa benar-benar menjadi terang dunia penuh dengan cinta kasih Tuhan. Wow. Okay. Terima kasih. Kita beri semangat buat Pak Jun ini ceritanya. Nanti yang mau konsultasi silakan, masih ada sampai malam ya. Masih ya. Sekali lagi buat keluarga yang berjuang luar biasa Pak Junedi dengan keluarganya ini ya. Ini saya sejak mereka merayakan ulang tahun ini dan cerita Pak Jun, saya lihat keluarga mereka tuh berubah drastis. Honeymoon terus sama istrinya. Anak dengan bapak juga jadi dekat semua, tidak ada lagi cerita masa lalu yang menjadi beban mereka. Jadi kita sudah belajar harta keluarga, harta benda. Besok kita akan ada segmen tersendiri untuk bahasnya, termasuk pengumuman-pengumumannya. Nah, saya ingin ingatkan Anda lagi di segmen penutup sebelum kita berdoa, dari 6 harta ini, mana yang Bapak Ibu merasa Tuhan ingatkan, ini yang kita jangan abaikan atau jangan sampai ditelantarkan. Ya. Mana bagian yang menurut Anda nanti sebentar kita akan isi tes setelah doa,
temukan 2 area yang paling lemah yang perlu kita investasi untuk perkuat. Ya, itu yang kita akan pikirkan bersama. Saya mau tutup dengan doa lewat perumpamaan ember ini. Coba lihat, sebuah ember ini dibuat dari 6 bilah papan, masing-masing papan mewakili satu harta. Ketika saya mau isi air, maka daya tampung ember ini mengikuti bilah papan yang panjang atau yang pendek. Artinya apa? Kalau saya bisa isi air penuh, tapi ada yang bocor pendeknya, maka mengikuti yang paling pendek. Anda boleh jago di harta keluarga, harmonis, tapi kemudian harta rohaninya defisit, keluarga nggak pernah tahu apa arti takut akan Tuhan, nggak pernah kita invest doakan mereka tentang spiritual aspeknya, lama-lama berkatnya bocor. Mereka akan tumbuh jadi anak yang mungkin percaya diri, tetapi tidak bisa lagi mengandalkan Tuhan. Kita boleh jago, hafal ayat semuanya, tapi kalau harta benda ngurus keuangannya babak belur, ya nggak bisa lah. Masa tiap tahun mesti kita berdoa dengan air mata melunasi kartu kredit? Nggak bisa. Harus belajar menata ulang, jangan boros, stop yang boros. Bagaimana bisa kita kelola harta benda dengan baik? Anda boleh sukses di harta benda, harta keluarga bagus, harta jiwa ini belajarnya luar biasa, harta tubuh bonyok. Berapa banyak orang pensiun, tabungan ratusan juta, miliar, tapi setelah pensiun habis buat mengobati dirinya sendiri, bahkan minus. Karena kenapa? Selama dia hidup, dia tidak pernah perhatikan rawat harta tubuhnya, akhirnya jadi beban buat keluarganya. Kita berdoa supaya sungguh-sungguh ke-6 harta ini bisa kita terima dan kita pelihara dengan baik. Itulah sukses sejati. Sukses sejati bukan hanya sukses di harta benda, tapi Anda sukses mengembangkan 5 harta lainnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami mendapatkan bekal yang sangat kaya sekali lewat 6 harta ini. Tapi sebelum kami menerima sebuah tanggung jawab untuk berjalan menuju sukses sejati ini, kami mau ingatkan diri kami mulai dari cek dashboard kehidupan. Kami mau belajar mengakui Tuhan, seringkali kami lalai evaluasi. Seringkali kami cuma jalani hidup ala kadarnya, cuma melewati waktu. Mulai hari ini kami mau belajar mengecek dashboard kehidupan kami. Kalau ada bahan bakar kami yang kosong, Tuhan, isi kembali dengan bahan bakar dari sorga. Penuhi kami kembali dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan firman. Penuhi dengan hal yang positif. Penuhi dengan energi positif Tuhan hidup kami. Karena ketika bahan bakar kami penuh, kami bisa berjalan jauh. Kami bisa bergerak jauh Tuhan. Tidak kelelahan, tidak kehabisan di tengah jalan. Dan Tuhan tolong kami, kalau kami diantaranya ada yang terlalu overspeed, terlalu cepat, ajar kami slow down menikmati hidup ini. Mana mungkin bisa menikmati hadirat Tuhan dalam keterburu-buruan. Mana mungkin bisa menikmati hubungan keluarga yang bermakna kalau kami cuma perlakukan keluarga seperti rapat, secepat-cepatnya, seefisien-efisiennya. Kadang-kadang di keluarga kami perlu buang kata efisien. Nemenin anak itu kadang gak efisien, tapi perlu. Ngobrol sama anak, ngalor ngidul tentang K-pop, sepertinya gak produktif, tapi perlu. Karena itu menjembatani hubungan bahasa mereka dengan kami. Ajarkan kami jadi sahabat, bukan hanya jadi orang tua tadi. Beberapa di antara kami perlu tune up mesin kehidupan kami. Perlu punya mentor, perlu punya pembimbing, perlu ikut program, perlu baca buku, perlu ikut seminar untuk men-tune up kehidupan kami. Kami doakan supaya kami bisa lakukan. Beberapa di antara kami perlu kelola emosi kami, supaya temperatur kami tidak membuat mesin kehidupan kami terbakar dan tidak bisa bergerak lagi. Tuhan, kami terima hari ini 6 harta sukses sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa supaya setiap harta yang kami pelajari tadi, pulang dari tempat ini bisa kami kembangkan dengan sungguh-sungguh dengan maksimal. Kalau ada di antara kami yang patah di harta rohani, ini waktu titik balik seperti Pak Junedi tadi, tidak malu mengakui kesalahan, kelemahan pandangan dia, belajar bertobat dan percaya kami pengelola, Tuhan yang menjadi pemiliknya, dan dia bisa lebih tenang lagi sejak saat itu.
Kami mau belajar tumbuhkan harta jiwa, belajar dan belajar setiap hari. Mengelola harta tubuh kami, supaya kami tidak mewariskan tubuh yang rusak kepada keluarga kami untuk diurus di masa tua kami nanti. Kami belajar harta hubungan, bahwa hubungan perlu direncanakan. Dan harta keluarga yang Tuhan titipkan buat kami. Terima kasih buat kisah kegagalan dan kisah perjuangan Pak Junedi. Seperti kami semua manusia yang jatuh bangun, kami tahu Tuhan selalu ada jalan keluar kalau kami tahu apa yang perlu dilakukan dan yang seharusnya dilakukan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan pulang dari tempat ini, kami bisa pungut kembali harta yang tercecer. Dan dengan rasa tekad yang baru, kami berkata, Tuhan, kami mau punya sukses yang tidak palsu. Kami mau punya sukses yang sejati. Artinya sukses bukan hanya di harta benda, tapi harta rohani, harta jiwani, harta tubuh, harta hubungan, dan harta keluarga yang kami pelihara. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, setiap kita yang semua rela dan ikhlas menjalankan perjalanan menuju sukses sejati untuk memelihara 6 harta kehidupan ini. Sama-sama kita katakan, amin.